Baik, hari ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang berguna untuk membuat eksperimen ataupun survei online bersama saya Wisnu Diana dan nama aplikasinya adalah Psy Toolkit. Psy Toolkit ini sebuah aplikasi online yang bersifat free gitu ya, tidak berbayar tetapi mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Hari ini kita akan membahas beberapa feature dan mengapa kita harus menggunakan aplikasi ini yang berguna untuk pendidikan ataupun penelitian. Beberapa hal yang kita akan bahas adalah, apa sih Saya Toolkit itu? Lalu mengapa kita menggunakan Saya Toolkit? Proses pendaftaran atau pembuatan akun, karena dalam Saya Toolkit ini kita perlu membuat akun terlebih dahulu untuk mempermudah, registrasi, untuk mempermudah proses di mana semua nanti data akan berkaitan dengan email yang kita buat. Lalu bagaimana cara mengatur asesmen online? Nah, menggunakan Saya Toolkit atau kita biasa dalam penelitian mungkin menggunakan Google Form. Ini juga ada aplikasi Saya Toolkit ini bisa digunakan seperti Google Form, tetapi lebih baik menurut saya penggunaannya karena fiturnya juga sangat banyak. Lalu bagaimana cara merancang eksperimental online mulai dari awal. Nanti akan dibahas juga ada cara apa lagi yang bisa kita gunakan selain menggunakan eksperimental online mulai dari awal atau kita menggunakan library yang ada di dalam SciToolkit. Apa sih SciToolkit? Untuk tahu tentang SciToolkit sebenarnya Anda bisa browsing ya menggunakan internet ke scitoolkit.org. Seperti ini ya. Jadi scitoolkit.org ini kalau Anda masuk ke dalam aplikasi atau web tersebut, ada banyak sekali informasi dalam web ini, dan saya hanya akan membahas beberapa hal saja yang berkaitan untuk penggunaan dasar dalam mengembangkan eksperimental online. Nah, eh, pertama sertifikat ini adalah seperangkat alat gratis ya, untuk digunakan untuk mendemonstrasikan, memprogram, menjalankan eksperimen, dan survei kognitif, psikologis, termasuk tes kepribadian. Jadi, kalau saya pribadi menggunakan Saya Toolkit itu terutama dalam merancang eksperimen ya, eksperimen online yang misalnya membutuhkan reaction time ataupun bersifat kognitif, tes-tes memori misalnya itu bisa dikembangkan melalui Saya Toolkit ini. Lalu selain itu Saya Toolkit juga bisa digunakan di sini melakukan survei. Jadi surveinya apa saja sebenarnya, tapi Saya Toolkit sendiri sudah mempunyai beberapa feature yang digunakan sebagai tes kepribadian, ada Big Five di situ, ada tes tentang anxiety di situ, di aplikasinya, sehingga kita bisa menggunakan sebenarnya untuk penelitian atau survei-survei, selain kita menggunakan alternatif dari Google Form, karena tadi saya bilang bahwa fiturnya sangat banyak. Biasanya dalam studi, kognitif misalnya, beberapa eksperimen mengenai struktur memori, beberapa eksperimen tentang attention, itu sudah tercover di sini, termasuk tentang problem solving. Adapun survei ini gratis, tetapi, di dalam penggunaannya biasanya Saya Toolkit mempersyaratkan kalau kita mempublikasikan hasil penelitian kita atau eksperimen kita, maka 2 sitasi ini wajib ada di dalam artikel kita sebagai reference. Jadi itu saja tidak berbayar dibandingkan ada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, eksperimen di sini misalnya ada eksperimen psikofisis, artinya eksperimen psikofisik ini eksperimen yang melibatkan proses fisiologi dan fisik. Misalnya proses-proses attention, reaction time-nya seperti itu. Memori, atensi, problem solving, decision making, termasuk yang sangat sulit sebenarnya dikembangkan ada IAT. Jadi kalau Anda tertarik dalam penelitian IAT, di sini sudah bisa digunakan. Adapun respon-respon yang bisa digunakan, misalnya ada reaction time, total time, atau correct answer, itu juga bisa digunakan ya. Lalu ada library atau pustaka yang dapat digunakan. Library ini adalah sekumpulan eksperimen-eksperimen yang sudah ada dan biasanya sangat umum digunakan. Misalnya kita mau meneliti strobe effect. Strobe effect kita bisa menggunakan yang apa yang sudah ada di library itu, tinggal kita copy paste di dalam modul kita, lalu kita bisa gunakan. Adapun untuk instruksi-instruksi yang bersifat bahasa Inggris, kita bisa rubah dulu. Itu lebih sederhana karena
pada dasarnya saya toolkit itu yang menjadi kesulitan di awal adalah dia menggunakan sintaks atau script. Nah, jadi kita harus menuliskan rumus. Kalau kita mempelajari mungkin di awal kita membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Saya toolkit sendiri bilang bahwa untuk pelajari dari dasar kita membutuhkan sekitar 15 jam agar kita bisa melakukannya dengan baik. Lalu juga dalam saya toolkit ada feature lain yaitu kuesioner. Tadi saya sudah bilang bahwa kita meneliti tentang Likert misalnya, atau kita mengenakan semantic differential, ada radio button, checklist, itu juga bisa digunakan dalam kuesioner. Mungkin yang menjadi kelebihan dari SeaToolkit sendiri, dia bisa menggunakan time concern ya. Jadi kalau di GForm kita membutuhkan satu add-ons untuk men-set waktu, ini tidak perlu karena memang sudah ada di situ. Lalu bisa langsung mengkalkulasi hasil. Yang lebih keren lagi kita bisa mengkombinasikan kuesioner dan eksperimen. Misalnya kita setelah menggunakan eksperimen, lalu kita mau melakukan pretest, maka dalam bentuk kuesioner kita bisa ajukan pretest di situ. Lalu kita mau menggunakan post-test, gitu bisa juga digabungkan. Jadi cukup lengkap apa yang menjadi feature SciToolkit. Ada library yang bisa digunakan di dalam SciToolkit. Di sini saya hanya menuliskan daftarnya hanya beberapa dan beberapa library tentang personality, lalu difficulties in mental health, ada yang tentang hal-hal lain, misalnya tentang kecemasan, itu juga ada di dalam library. Library ini digunakan oleh kita, itu tinggal di copy paste saja dalam modul kita, di dalam pembuatannya, maka kita sudah bisa menggunakan atau melakukan eksperimental online ataupun survei online. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan SciToolkit? Ini sangat relevan dalam kondisi saat ini, terutama kita sulit untuk melakukan eksperimen dalam misalnya face to face, karena keterbatasan lingkup kita pada sini dalam kondisi COVID misalnya seperti itu, ataupun kita ingin menjaring survei ataupun eksperimen di lingkungan yang luas gitu ya. Dengan ini kita bisa melakukan penelitian dengan mudah, terutama kita bisa melakukan dengan online tanpa berbayar. Kalau Anda tahu SciAdvance misalnya itu, maka kita harus berbayar. Ada yang mungkin sebanding dengan itu, dengan ini ada yang namanya OpenSystem, itu juga bisa Anda gunakan sebagai alat eksperimen. Tapi dalam melakukan set secara online memang itu membutuhkan keahlian lebih sulit kalau menurut saya. Ini lebih mudah. Lalu ada banyak contoh eksperimen, ini juga jadi kelebihan SciToolkit. Jika Anda menggunakan eksperimen kognitif, Anda cukup menyalinnya dari pustaka eksperimen. Dan servernya pun menurut saya cukup diandalkan. Jadi Anda bisa mengambil data tanpa berbayar, tanpa harus memiliki server, tinggal kita set dalam akun kita sudah bisa mengambil data online. Beberapa materi yang bisa berkaitan dengan SciToolkit ini, mungkin nanti Anda bisa menggunakannya di sini. Nah, jadi ada link-nya, ada lesson-nya, ada YouTube-nya, jadi Anda bisa tidak menggunakan buku saja, tidak menggunakan apa yang tertulis dalam webnya saja, tetapi kita bisa menggunakan apa yang ada di dalam YouTube menjadi dasar-dasar dalam pengembangan eksperimen. Jadi ini beberapa hal yang penting kita kaji mengapa kita menggunakan SciToolkit.